Saya awalnya tidak bilang kalau itu saya yang mau jual ginjal. Asal hutang saya selesai, keluarga saya selamat, insya Allah ikhlas. Yang saya bayarkan itu totalnya 215 juta. Ada 3.365 pinjol ilegal yang diberantas oleh Satgas Waspada Investasi. Di take down satu aplikasi, itu tumbuh 100 aplikasi. Maka kalau kita haramkan yang diharamkan itu sudah hilang, nggak muncul bola baru. Praktik pinjaman online ilegal terus memakan korban. Selain menerapkan bunga yang cukup tinggi, para korban pinjaman online ilegal juga kerap mendapatkan ancaman, intimidasi, berupa penyebaran identitas oleh para penagih pinjaman online ilegal. Mengapa pinjaman online ilegal ini masih terus marak terjadi di masyarakat? Apa yang terjadi? Kita akan temukan faktanya bersama saya Gina Vita. Sebelum pandemi virus corona muncul di Indonesia, keberadaan pinjaman online atau pinjol ilegal telah marak di masyarakat. Setelah pandemi muncul, keberadaan pinjol ilegal ini kian subur memanfaatkan kondisi ekonomi masyarakat yang semakin sulit. Dari masalah yang sering ditemukan, seringkali peminjam meminjam dana dengan nominal melebihi kebutuhan dan kemampuan, mengenyampingkan risiko, jangka waktu, dan denda yang diberikan. Di sisi lain, aplikasi pinjaman online memiliki kelebihan, yakni tidak ada jaminan yang diberikan. Hal ini yang membuat para peminjam tidak perlu repot menjaminkan aset tertentu. Ini juga yang menjadi faktor yang menyebabkan aplikasi pinjol dilirik oleh masyarakat, karena tidak semua orang memiliki aset yang bisa dijaminkan untuk mengajukan pinjaman. Namun sayangnya data pribadi itu sering disalahgunakan oleh pinjol ilegal untuk kepentingan lain. Tidak sedikit dari peminjam yang menjadi korban dari pinjol ketika mereka tidak sanggup membayar, justru sanksi sosial yang mereka dapatkan. Jaka bukan nama sebenarnya. Bekerja sebagai guru honorer dengan penghasilan di bawah 3 juta rupiah. Jaka harus bertarung hidup di tengah himpitan kebutuhan ekonomi yang tinggi. Mas Jaka, ini profesi sehari-hari sebagai apa ya Mas? Saya mengajar. Pengajar. Iya. Oke. Mengajar di mana? Di Jakarta? Di Jakarta. Di Jakarta. Kalau kita boleh tahu Mas, penghasilan per bulan dari Mas Jaka berapa Mas? Iya, penghasilan dari saya, pekerjaan Mas Jaka? Kalau sebelum pandemi mungkin masih ya UMP lah gitu. Tapi setelah pandemi ini kan memang ya anak sekolah tidak masuk gitu. Jadi ya separuh kadang nggak ada, kadang kita dirapel juga karena sekolah swasta gitu ya. Mungkin kalau nggak mau menyebutkan pastinya range-nya Mas, mungkin range di bawah 5, di bawah 4 atau seperti apa? Di bawah 3 Mas. Di bawah 3? Iya. Oke, itu per bulannya dapat segitu? Tidak ada tambahan dari manapun? Tidak ada. Ya mungkin saya kemarin sempat ngojek gitu-gitu ya. Mencukupi itu untuk kebutuhan sehari-hari? Tidak mencukupi juga. Tidak mencukupi. Mengaku terjebak di dalam pinjaman online. Awalnya hanya 5 aplikasi yang dirinya buka. Kini Jaka terjebak di dalam 70 aplikasi pinjaman online. Pinjaman yang harus dibayar pun hingga saat ini mencapai 250 juta rupiah. Yang awal pinjamannya hanya 20 juta. Dan yang mengejutkan adalah hanya dalam waktu 7 bulan jumlah hutang Jaka sudah mencapai 250 juta rupiah. Gali lubang tutup lubang. Kenapa pada akhirnya Jaka terpenjara dalam 70 aplikasi pinjaman online? Sekitar 20-an juta. Awalnya 20 juta, itu berapa aplikasi? 5 aplikasi. 5 aplikasi. Terus karena kemudian? Gali lubang tutup lubang ya, karena penghasilannya kecil, karena cuma buat bayar bunganya aja tidak cukup, akhirnya pinjam aplikasi lain, nambah lagi, akhirnya sampai 70 aplikasi. Sampai 70 aplikasi, itu sampai berapa berarti? Sampai 250 juta lebih. Sampai 250 juta lebih, itu dalam jangka waktu berapa lama? Mulai Januari deh. Januari sampai? Sampai detik, ya sampai bulan kemarin. Oke, 7 bulanan adalah ya? 7 bulan. Di tengah kehidupan ekonomi yang kian sulit, Jaka berniat untuk menjual ginjalnya demi untuk melunasi hutang pinjaman online. Saya sempat dengar informasi
bahwa Mas Jaka ini sempat ingin berniat ya untuk menjual ginjal Ya, Mas Jaka untuk menutupi utang betul. dari pinjaman online. Itu betul, Mas? Betul sekali. Itu yang membuat saya awalnya sangat drop sekali, tidak kuat sekali, sampai akhirnya saya putus asa. Nah, keputusan Mas Jaka untuk kemudian menjual ginjal itu sempat diketahui keluarga, Mas? Sudah sejauh ini sudah tahu semuanya. Apa responnya? Ya, memberatkan hati, jangan sampai gitu. Jangan sampai. Cuman tidak ada jalan lain gitu. Saya terus bertanya, jalannya apa lagi gitu? Tidak ada. Jalannya apa? Niat Jaka untuk menjual salah satu organ tubuhnya muncul tatkala dirinya mengantar seorang penumpang. Di sela-sela perjalanan mengantar penumpang, Jaka mendengar percakapan keduanya. Tak perlu berpikir panjang, Jaka pun menyampaikan keinginannya kepada penumpangnya. Demi untuk melunasi hutang pinjaman online, Jaka tak mampu berpikir cerdas dalam mengambil solusi. Meski resiko terberatnya adalah kematian, namun Jaka tak surut untuk melanjutkan niatnya menjual salah satu organ tubuhnya. Waktu saya bonceng dia, saya dengar perbincangan itu. Akhirnya Apa saya, responnya waktu itu? ya, saya awalnya tidak bilang kalau itu saya yang mau jual ginjal, teman saya yang terjerat utang gitu, terlalu banyak utang. Tapi selang berapa waktu lama, saya menghubungi dia, ya udah ayo, saya mau dibawa ke daerah ya, terpencil di daerah. Ya, salah satu daerah di kota Sukabumi ya. Itu kapan sih, Mas? Saya awalnya sudah berjanjian sama orangnya dia di suatu tempat untuk berangkat saat itu juga. Sudah komunikasi, ya saya sudah pasrahkan. Seandainya pun saya nanti mungkin sampai kehilangan nyawa dan lain-lain, asal hutang saya selesai, keluarga saya selamat, tidak diancam sana sini, tidak dipermalukan sama sini, saya insya Allah ikhlas gitu. Walaupun memang jalan saya mungkin salah gitu. Keputusan Jaka untuk melakukan pinjol tak lain hanya untuk membiayai pengobatan ibunya yang menderita penyakit jantung dan kini hidup seorang diri di kampung halamannya. Jaka yang bertarung hidup di Jakarta dengan pekerjaan seadanya tak membuatnya putus asa untuk tetap hidup di tengah ekonomi yang semakin berat. Hidup dengan istri dan anak yang masih berumur 3 tahun akhirnya membuat dirinya berpikir ulang untuk menjual ginjalnya demi lepas dari jeratan pinjaman online. Saya sudah berangkat, sudah berkemas-kemas karena membutuhkan waktu beberapa hari kan untuk membedah saya itu ya. Anak saya dekat sekali sama saya gitu. Tidak bisa, kalau nggak ada saya nggak bisa gitu. Bagaimana nanti ke depannya gitu, tumbuh kembangnya bagaimana, siapa yang nanti membesarkan dia gitu. Itu yang membuat saya, ya Allah, ya udah deh. Nampaknya tak hanya sanksi sosial yang Jaka dapatkan, didatangi oleh debt collector merupakan mimpi nyata bagi Jaka. Perlakuan tak enak dari kerabat hingga keluarga pun sering Jaka dapatkan ketika kiriman layanan pesan singkat bernada tak senonoh disampaikan oleh pihak aplikasi kepada kerabat Jaka. Sanksi sosialnya itu sangat luar biasa. Dari keluarga, dari lingkungan kerja, lingkungan teman, tetangga, saudara, bahkan banyak yang menjauh dari saya, menjauh dari keluarga saya. Ya. Kan pemikiran orang kan berbeda-beda, malu gitu ya. Sanksi sosial itu kan sangat berat sekali. Dengan begitu kan saya diomongin, bahkan saya sempat sholat di masjid aja di belakang saya banyak yang ngomongin saya gitu. Terjerumus dalam jurang yang dalam, mungkin inilah yang Jaka rasakan. Jumlah pinjaman yang tidak pernah Jaka dapatkan seutuhnya, namun dalam jangka 5 hari, Jaka pun harus sudah bersiap untuk membayar total pinjamannya. Tawaran surga pun dilancarkan oleh para aplikasi pinjaman online. Karena jika Jaka tak sanggup membayar tagihan dalam tempo yang sudah ditetapkan, Jaka pun ditawarkan untuk memperpanjang masa pembayaran. Namun itu pun tak gratis. Jadi misalkan kita pinjam 2 juta yang ditransfer cuma 1.300.000. Nah, tiap 4 hari atau 5 hari itu kita harus perpanjang 700.000 gitu. Ya kalau sebulan 700.000 kali 4 kan udah berapa, ada 2.800.000 itu untuk perpanjang aja. Padahal kita minjemnya cuma 1.300.000. Nah, itu yang memberatkan, sangat memberatkan. Jangankan buat bayar itu, buat makan aja tidak ada sampean kan. Tak kuasa untuk bertahan dalam lingkaran yang sangat mencekik,
tak tahu harus mengadu kemana, sampai sulit membedakan antara pinjol legal dan ilegal karena bagi Jaka, semua perlakuan yang diterimanya sama. Ada yang datang ke rumah, walaupun itu sebenarnya kalau menurut saya tidak sesuai ketentuan OJK ya, karena saya lihat di situsnya OJK tidak seperti itu. Karena baru itu yang legal, baru beberapa hari. Kalau ilegal otomatis yang tidak berani untuk datang, karena dia pasti kan berpikir kalau dia harus terlihat di publik, pasti dia akan takut kan kalau ilegal. Bahkan ada beberapa yang baru telah 2 hari udah mengancam datang ke rumah dan mau menyita barang. Itu yang sangat membuat saya geram. Baru 2 hari? Baru 2 hari. Itu yang legal atau enggak? Legal. Legal, padahal janjinya harusnya jatuh tempo hari berapa? Jatuh tempo saya baru telah 2 hari itu. Baru telah 2 hari udah mau datang, mau menyita barang di rumah. Itu kan udah sangat-sangat meresahkan. Saya sih berharap bukan hanya ilegal yang ditertibkan, tapi legal ini sekarang udah seperti rasa ilegal gitu. Belakangan ini kian marak bermunculan vintage peer-to-peer lending ilegal alias pinjaman online atau pinjol ilegal. Banyak warga yang terjerembab ke pihak penyelenggara pinjol abal-abal. Akibatnya mereka terbebani dengan bunga dan denda selangit dari pinjol abal-abal itu. Guru honorer ini bernama Afifah Muflihati, warga desa Jatirejo, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Wanita 27 tahun ini sudah tak kuat dengan teror dan ancaman dari pihak pinjaman online yang setiap hari ia terima lewat pesan singkat dan media sosial. Afifah pun memilih menempuh jalur hukum. Kejadian berawal pada Maret lalu. Afifah sedang membutuhkan uang, kemudian ada iklan di telepon selulernya yang merujuk pada sebuah aplikasi pinjaman online. Ia pun menginstal aplikasi dan melakukan pinjaman secara online. Dalam aplikasi pinjol yang diunduh Afifah itu, ternyata terhubung dengan aplikasi pinjol lainnya. Setelah mengikuti syarat peminjaman, akhirnya uang langsung ditransfer ke rekening Afifah sebesar 3,7 juta rupiah dengan tempo hanya 7 hari. Padahal dalam aplikasi, Afifah mengajukan pinjaman 5 juta dan dijanjikan tempo pembayaran 90 hari. Namun dalam kurun 5 hari, Afifah sudah ditagih dengan nada ancaman akan disebar identitas lengkapnya. Jumlah yang harus dibayar juga terbilang fantastis, yaitu sebesar 200 juta rupiah. Saya ambil pinjaman online di aplikasi ini itu yang awalnya saya kira itu bisa membantu saya untuk memenuhi kebutuhan saya dan keluarga, tapi ternyata inilah yang terjadi. Berarti terjerumus dalam iklan tadi ya? Iya, jadi di sini itu seolah-olah dalam aplikasi ini itu sudah disetting biar saya itu nggak keluar dari sini gitu loh mas. Jadi kebiasaannya didesa, kena pas kalau sudah didesa otomatis kan nanti saya kan pasti muter ke aplikasi yang lain. Afifah mungkin hanya sebagian kecil dari masyarakat yang terjerumus dalam lingkaran sesat pinjaman online. Janji manis dan mudahnya syarat mendapatkan rupiah nampaknya menjadi solusi terbaik saat ini bagi masyarakat yang menginginkan cepatnya dalam melakukan pinjaman uang. Namun di sisi lain, kekurang hati-hatian masyarakat menjadi sasaran empuk bagi aplikasi ilegal pinjaman online untuk meringkus mangsanya masuk dalam jebakan hutang. Yulia bukan nama sebenarnya. Yulia kini harus merasakan pahitnya hidup dalam jebakan hutang pinjaman online. Hidup sebagai pekerja swasta dan single parents dengan penyakit kanker stadium 2 yang membuat Yulia tak putus asa untuk tetap melangkah hidup. Meskipun selalu dibayang-bayangi teror dari pihak pinjol. Ibu betul ya pernah pakai jasa pinjaman online? Iya betul. Kapan itu Bu tepatnya? Tepatnya itu sekitar 3-4 bulan yang lalu itu saya memakai jasa pinjaman online tapi ilegal. Awalnya itu saya terdesak dengan biaya hidup ya. Kebetulan saya divonis terkena kanker stadium 2 dan saya seorang single parent harus menghidupi anak dan juga ibu saya. Di tengah keterbatasan itu saya akhirnya mencari-cari di Google dan saya menemukan satu aplikasi itu saya download, kemudian saya coba untuk meminjam di situ dan ternyata sangat mudah.
Namun sepertinya saya terjebak karena di situ ada satu pengajuan 1 kali klik, ternyata itu ada dalam satu aplikasi itu, tapi ada 6 pinjaman langsung ditransfer ke rekening saya. Itu senilai 7,5 juta, tapi yang saya terima hanya sekitar 4 juta. Tak kuat lagi, malu, mungkin perasaan yang hingga kini masih ada di dalam jiwa wanita ini. Kisah pilu Yulia mungkin sama dengan Afifah. Dirinya terjebak dalam satu aplikasi, yang di dalam aplikasi itu ternyata ada 6 aplikasi pinjol lainnya. Dan itu memaksa dirinya untuk mengklik satu tombol dan nantinya akan terhubung dengan 6 aplikasi pinjol lainnya. Syarat yang mudah untuk mendapatkan uang membuat Yulia akhirnya tergiur. Ironisnya, dari label yang tertera pinjaman 2,4 juta, pada akhirnya Yulia hanya menerima 1,8 juta rupiah. Namun yang menyulitkan dirinya adalah tetap harus mengembalikan uang pinjaman tersebut di angka 2,4 juta rupiah. Jadi itu satu aplikasi itu ada pengajuan 1 kali klik. Ketika saya mengklik itu akan lebih dari 1 pinjaman yang akan masuk ke saya. Itu bisa sampai 6. Oh, coba masih ada nih. Ya, ini ketika saya klik ini, pengajuan sekali klik, 6-6-nya ini akan masuk ke dalam rekening saya. Dengan tapi di sini misalkan ini kan 2,4, itu bukan 2,4 yang mereka transfer ke rekening saya. 2,4 itu biasanya saya hanya mendapat sekitar 1,8. Tapi bayarnya harus 2,4, betul. Jadi kan ini hampir setiap hari pasti ada tagihan yang datang ke saya dan mengancam segala macam, dan dia tidak memberikan jeda waktu. Barang 1 jam aja kita tidak merespon, dia pasti akan langsung ancaman-ancaman itu keluar. Sangat kejam. Mungkin inilah yang dirasakan Yulia ketika pihak pinjol mulai melakukan aksinya jika dirinya tak merespon pesan singkat sang pinjol. Meskipun pihak pinjol memberikan masa 7 hari untuk pengembalian uang, namun lagi-lagi di hari kelima, pihak pinjol sudah gencar untuk menagih. Berusaha sekuat tenaga agar persoalan ini tidak diketahui sang orang tua, akhirnya Yulia tak kuasa untuk menutupinya. Orang tua Yulia pun akhirnya tahu. Di situ awalnya kan 196 hari. Kemudian pas persetujuan menjadi 7 hari. Tapi di hari kelima itu saya sudah mendapatkan WhatsApp teror untuk segera dibayarkan di hari itu, dan ada jamnya. Padahal kesepakatannya 7 hari. Betul. Mereka beralasan adanya perbaikan sistem. Jika tidak dibayarkan, data saya akan disebar ke kontak. Pernah sekali itu SMS ke ibu saya, padahal itu belum masuk ke jatuh tempo ya, masih di hari kelima. Dan itu waktu itu dia menyuruh saya untuk transfer di jam 8 pagi. Sementara dia itu SMS itu di jam 10 pagi untuk bayar. Karena saya nggak balas chat mereka di jam 8 pagi itu, mereka langsung SMS ke ibu saya. Ya, dia menyuruh saya untuk cepat membayarkan hutangnya dengan kata-kata yang tidak pantas lagi. Saya harus cari pinjaman ke sana ke sini, tapi di aplikasi itu jika saya belum bisa melunasi keseluruhan, mereka ada opsi yang namanya perpanjangan. Oh, kalau perpanjangan berarti gimana tuh sistemnya? Perpanjangan itu mereka akan memberikan nominal. Contohnya misalkan 3 juta pinjamannya. Itu mereka akan perpanjangan senilai 1.200.000 rupiah hanya untuk 5 hari ke depan. Tak tahan dengan segala ancaman yang diberikan pinjol kepada Yulia, membuat Yulia harus putar otak dan sampai pada akhirnya dirinya harus berhutang lebih dari 200 juta rupiah dari 99 aplikasi yang ia jalankan. Tak hanya berhutang kepada pinjol, untuk menutupi akibat terjerat dari pinjol, Yulia pun harus melakukan pinjaman kepada keluarga dan kerabatnya. Keputusasaan hingga ingin mengakhiri hidupnya pun sudah terpikirkan oleh Yulia demi terbebas dari jeratan pinjaman online. Berawal melakukan pinjol sebagai biaya pengobatan sakit kanker yang diderita Yulia, bagi Yulia justru dengan ancaman dan jebakan yang dilakukan pinjol ini membuat Yulia seakan dibunuh secara perlahan-lahan. Dan informasi juga ibu sampai pakai aplikasi itu 99 aplikasi itu betul bu? Betul. Gimana tuh ceritanya? Di sini saya sampai memakai 99 aplikasi hanya untuk menutup pembayaran ini semua. Pakai 99 aplikasi itu dalam jangka waktu berapa lama? 3 bulan. 3 bulan itu.
Berarti kalau misalnya di total Bu, dari pakai aplikasi pertama sampai ke 99 aplikasi itu berarti total Ibu pinjam berapa? Yang saya bayarkan itu totalnya 215 juta. Akhirnya saya harus pinjam dengan keluarga, teman, kerabat. Ya sampai detik ini pun saya masih punya pinjaman dengan keluarga dan kerabat dan teman-teman saya hanya untuk menutupi itu. Karena buat saya di tengah kondisi kesehatan saya saat ini itu lebih membuat saya drop setiap harinya ketika saya tidak melunasi itu gitu. Ya berat ya rasanya. Terkadang saya pernah sampai di titik saya mau mengakhiri hidup saya sudah nggak kuat dan saya sudah sampai berpesan ke anak saya yang usianya masih 7 tahun untuk baik-baik ketika saya nggak ada nanti gitu, karena saya udah nggak sanggup, saya udah nggak siap. Iya, karena saya nggak sanggup, saya sudah dengan kondisi kesehatan saya yang seperti ini, ditambah lagi dengan pinjol-pinjol ini yang awalnya saya gunakan ya untuk biaya berobat saya, tapi malah pinjol-pinjol ini bukan membantu saya mengobati, tapi malah membunuh saya secara pelan-pelan terutama psikis saya ya yang mereka hantam. Setelah melakukan transaksi dengan 99 aplikasi pinjol ilegal, Yulia pun akhirnya membuka peluang dengan masuk ke aplikasi pinjol legal demi untuk melunasi uang yang ada di aplikasi pinjol ilegal. Hanya karena terlambat 1 hari melakukan pembayaran dari batas waktu yang telah diberikan. Lagi-lagi, Yulia harus mendapatkan perlakuan yang sama ketika tidak merespon pesan singkat yang dilayangkan pihak pinjol legal kepada dirinya. Tapi Ibu sempat juga pernah pinjam secara legal, pinjaman online secara legal? Pernah coba juga? Pernah. Demi untuk menutupi si ilegal ini yang karena memang luar biasa kata-katanya ya. Jadi pinjaman online secara legal itu tidak pernah lah ya Ibu mendapatkan ancaman atau lain sebagainya? Pernah. Oh pernah juga? Pernah. Gimana ceritanya itu Bu? Saya itu terlambat bayar 1 hari, tapi mereka mengancam menyebarkan kontak. Oh itu sempat dikirimkan ke Ibu? Iya, ini sempat. Secara apa? Langsung? Secara WA. Atau gimana? Bagaimana untuk pinjol-pinjol yang legal Pak? Karena beberapa waktu ini, belum lama ini saya mengalami pengancaman dari pihak pinjol ilegal bahwasanya jika saya tidak membayar akan disebarkan ke kontak pribadi saya. Perbuatan teror, intimidasi, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan ini tidak terkecuali untuk proses hukum, baik itu yang legal atau ilegal. Kalau Ibu yang mengalami kerugian dengan teror intimidasi tersebut, ya laporkan ke polisi. Dan juga kalau yang legal bisa disampaikan laporan ke OJK kontak 157 dan asosiasi fintech perdagangan Indonesia untuk dilakukan penegakan kode etik. Pasti ditindak. Ingin hidup dengan tenang tanpa teror ancaman melalui pesan singkat. Mungkin suasana inilah yang sangat dirindukan Yulia. Namun nampaknya kisah Yulia belum bisa berhenti saat ini. Kini Yulia masih harus melunasi pinjolnya dari 2 aplikasi yang tersisa, yang jumlahnya 6 juta rupiah. Ini berarti sekarang sudah selesai semua urusan untuk yang ilegalnya atau gimana? Belum. Sampai sekarang belum? Belum. Untuk ilegal itu saya masih ada 2. Masih ada 2? Masih ada 2. Berapa yang harus Ibu bayarkan? 6 juta. 6 juta? Ya. Dan ini sudah harus jatuh tempo atau gimana? Harusnya kan 7 hari, tapi mereka nggak akan 7 hari kan, itu hari kelima itu ada di hari Senin. Dan itu saya juga nggak tahu lagi saya harus dari mana ya. Biasanya itu saya harus cari pinjaman online kemana lagi gitu kan. Nah ini tuh saya kayak udah mentok, saya harus apa lagi saya udah nggak tahu. Iya, sampai anak saya itu harus saya stop susunya karena saya tuh sampai kehabisan uang untuk beli susu dia. Ditambah lagi saya harus beli obat untuk saya sendiri kan yang benar-benar nggak boleh putus. Keputusasaan Yulia akan kehidupannya yang terlilit jeratan pinjol membuat Yulia pada akhirnya mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo. Saya juga dengar Ibu sempat mengirimkan surat terbuka kepada Presiden, itu betul Bu? Iya betul. Apa yang jadi alasan Bu? Karena saya udah ngerasa terbebani sekali ya, berat sekali rasanya, saya sudah buntu, saya harus seperti apa ya, saya berharap Pak Presiden bisa membantu itu. Sudah dapat tanggapan? Sampai saat ini dari Presiden belum ada, tapi saya juga kemarin menyurati ke pihak Satgas dan juga OJK dan mereka menjawab itu. Himpitan ekonomi yang sulit
menjadikan pinjol sebagai jalan keluar yang sangat tepat bagi sebagian masyarakat di negeri ini. Melakukan peminjaman kepada bank tertentu dibutuhkan persyaratan yang tidak mudah. Melakukan peminjaman kepada pegadaian tentu harus memiliki barang yang akan diagunkan sebagai jaminan atas peminjaman itu. Karena pilihan yang begitu sulit untuk mendapat rupiah di tengah kondisi yang sangat sulit, pinjol seolah diibaratkan menjadi sebuah oase di tengah padang pasir yang tandus. Korban pinjol yang mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri mungkin sudah banyak terjadi. Kisah Pilu Helmi yang juga bukan nama sebenarnya, sebagai mantan korban dari pinjol, membagikan kisahnya kepada tim Fakta. Trik meminta sang pemilik telepon seluler untuk mengizinkan semua apa yang diperintahkan aplikasi, yang pada akhirnya jika sang peminjam tak sanggup untuk membayar pada waktu yang ditentukan, maka info itu pun akan disebar ke kontak yang ada di handphone sang peminjam. Berawal dari pesan singkat yang menawarkan pinjaman secara instan, membuat dirinya tidak tahu bahwa dirinya saat itu sedang mengawali langkah untuk masuk ke dalam jebakan sang pinjol. Trik meminta sang pemilik telepon seluler untuk mengizinkan semua apa yang diperintahkan aplikasi, yang pada akhirnya jika sang peminjam tak sanggup untuk membayar pada waktu yang ditentukan, maka info itu pun akan disebar ke kontak yang ada di handphone sang peminjam. Oke, nah ini kan sempat juga kontak dengan teman-teman Mas Helmi ya, kerabat-kerabat Mas Helmi. Gimana mereka bisa kontak teman-teman Mas Helmi? Karena biasanya pada saat kita membuka aplikasi itu, biasanya kita ada pengaturan perizinan yang dari aplikasi itu, misalnya seperti izin mengakses kontak, terus kemudian mengakses media foto, nah seperti itu. Nah dari situlah mereka bisa mengakses kontak-kontak yang ada di handphone saya waktu itu. Gitu. Oh, nah itu bisa mengakses berarti ketika menginstal atau bagaimana? Pada saat kita setelah menginstal kita buka aplikasi itu, pasti ada yang namanya perizinan itu. Nah perizinan itu yang kita harus, karena syarat kita bisa minjam itu kita harus izinkan semua. Mereka mengakses kontak, mereka mengakses foto, video, segala macam. Nah itu gitu. apa aja sih Mas data-data yang diinput Mas Helmi ketika menginstal maupun menjadi pengguna jasa pinjaman online? Yang diinput itu lebih banyak sih KTP ya, KTP, terus kemudian foto selfie dengan pegang KTP, terus juga NPWP. Ada beberapa aplikasi yang memang membutuhkan slip gaji, kayak gitu. Berawal dari pinjaman hanya 1 juta rupiah dari salah satu aplikasi pinjol ilegal, membuat Helmi terpaksa harus membuka 20 aplikasi pinjol ilegal lainnya. Sistem pembayaran tak penuh atas pinjaman yang diajukan tampaknya juga dirasakan oleh Helmi. Pengajuan pinjaman 1 juta rupiah, namun Helmi hanya menerima 750.000 rupiah. Tampaknya sistem ini merupakan bagian dari sistem yang diterapkan pinjaman online ilegal. Ini pertama kali, itu kan tahun 2019. Ya. Itu pertama kali minjem berapa totalnya, nominalnya? Waktu itu saya dapat pinjaman sekitar di nominal 1 juta rupiah. 1 juta rupiah. Yang Mas Helmi terima? Hanya sekitar 750-an lah. 750 ribuan? Ya. Oke, nah itu dalam jangka waktu tertentu membayar berapa itu Mas? Jadi di aplikasi itu kan biasanya ada jangka waktu ya. Jangka waktu yang diberikan sama sistemnya itu biasanya minimal itu paling cepat itu 7 hari. Paling cepat 7 hari? Paling cepat 7 hari. Mas Helmi bisa melunasi dalam waktu 7 hari atau lebih? Dalam waktu 7 hari itu saya bisa melunasi, tapi dengan cara gali lubang tutup lubang gitu. Oh jadi pakai aplikasi tambahan begitu? Betul, jadi dari awal satu aplikasi ini harus saya lunasi nih dengan minjam beberapa aplikasi untuk mengcover satu aplikasi ini. Gitu. Berapa total aplikasi yang digunakan untuk meminjam online itu? Bisa sampai, waktu saya itu bisa sampai 20-30-an aplikasi. 20-30 aplikasi? Iya. Awal saya buka satu aplikasi. Dari 1 juta itu kan saya hanya dapat 750.000. Nah terus kemudian 750.000 ini saya harus lunasi dalam jangka waktu 7 hari itu sekitar 1,2 sekian gitu. Nah dalam waktu 7 hari ini nih saya belum punya uang, jadi saya harus pinjam aplikasi yang lain. Oh. Gitu. Jadi bukan karena sistem tapi karena memang kebutuhan untuk ya, membayar betul. itu ya yang memaksa kemudian
pakai aplikasi lainnya. Betul, jadi untuk melunasi satu aplikasi ini, kita tuh bisa minjem beberapa aplikasi untuk melunasi yang satu aplikasi. Pihak OJK pun tak menampik jika tawaran pinjaman secara online yang disebar melalui pesan singkat merupakan pinjaman online ilegal. Bisa nggak sih Pak dibedakan misalnya kalau pinjaman online itu kan orang-orang biasanya dapat SMS ya, via SMS online ya. Nah, bisa nggak mendeteksi nomor-nomor mana sih yang bisa dikatakan pinjaman legal dan ilegal gitu? Cara mendeteksinya hanya satu sebenarnya. Lihat daftarnya di fintech yang terdaftar dan berizin di OJK pada website ojk.go.id atau media sosial OJK. Di sana ada nama daftar pinjaman online yang legal, dan perlu kami sampaikan kepada masyarakat bahwa semua penawaran pinjaman online melalui SMS kami pastikan ilegal. Oleh karena itu masyarakat jangan klik link yang menawarkan pinjol di SMS. Nah, yang menjadi masalah juga adalah pinjol ilegal ini yang memang dari MUI sendiri juga secara bersama-sama dengan pemerintah untuk melakukan pemberantasan karena sangat merugikan masyarakat dalam peminjaman, terutama penyebaran data pribadi, pelecehan, teror, intimidasi yang memang merupakan tindakan-tindakan yang masuk pelanggaran hukum. Pemberian sanksi dengan membuat malu sang peminjam jika tidak melakukan pembayaran, mungkin inilah target yang dimiliki sang aplikasi pinjaman online. MUI melihat pinjaman online ilegal ini memiliki sisi tipuan yang memperdaya sang peminjam dengan syarat yang mudah, namun di sisi lain memberikan pinjaman tidak sesuai. Langsung saja Pak Kiai juga sempat mengatakan di beberapa media bahwa pinjaman online ini dinyatakan haram. Jadi konotasinya itu orang meminjam via digital mudah sekali dicairkan dengan bunga besar. Kadang-kadang minjamnya 1 juta, carinya 800, bahkan kadang-kadang ada yang 600. Inilah riba nasi'ah, di mana bertambahnya barang yang dipinjamkan berdasarkan waktu itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada unsur gharor. Ada tipu menipunya. Tipu menipunya itu adalah bagaimana memudahkan orang meminjamnya, bagaimana orang diberikan pinjaman tanpa diukur tentang kemampuan bayarnya. Praktik pinjaman online atau pinjol tengah menjadi sorotan Majelis Ulama Indonesia atau MUI. MUI menilai pinjol banyak mudaratnya dan telah merugikan pihak-pihak yang meminjam dana itu. Di tengah canggihnya teknologi, tampaknya pihak pinjaman online ilegal memanfaatkan peluang ini untuk meraup keuntungan dari segi bunga yang tinggi, yang pada akhirnya membuat sang peminjam menjadi pesakitan. Ini yang dinyatakan haram ini kedua kriteria ini yang mana? Ya tentu yang ilegal, karena kalau yang legal itu kan ada syaratnya, meminjamkan sekian banyak, maka keuntungannya pun ada batasnya. Saya melihatnya yang terjadi di pinjol itu adalah yang ilegal, bukan yang legal. Dan ini sudah ribuan yang di take down sebenarnya oleh pihak terkait, ya oleh OJK dan pengawasannya itu. Oke, nah perbedaan keduanya ini seperti apa kalau MUI melihatnya? Nah, kalau di syariah itu kan pinjaman itu menjadikan teknologi sebagai alat untuk mempertemukan antara orang yang berinvestasi dengan orang yang membutuhkan investasi atau dengan pengelola, maka disebut dengan peer-to-peer lending dalam istilah keuangannya itu. Nah, mempertemukan ini menjadikan teknologi sebagai sarana, tetapi bagi orang yang menjadikan pinjol, ya yang riba tadi, menjadikan teknologi itu sebagai tujuan, teknologi sebagai modal bagi mereka. Untuk apa? Mengelabui orang yang kebutuhan mendesak, lalu diberikanlah bunga sebesar-besarnya. Bukan soal besar bunganya, tapi bertambahannya ini juga adalah sudah menjadi yang haram. Apalagi juga dengan kemudahan-kemudahan yang diberikan, itu adalah jebakan yang menjerat kepada mereka. Meskipun sudah dikatakan haram untuk pinjaman online ilegal, namun masyarakat tampaknya masih belum melihat hal itu di tengah kondisi keterdesakan ekonomi saat ini. Hal inilah yang pada akhirnya dimanfaatkan oleh aplikasi pinjaman online.
kebutuhan berpikir masyarakat dijadikan sebagai makanan empuk untuk memasukkan masyarakat ke dalam lingkaran sesat pinjol. Sikap gaya hidup berlebihan bagi Khalil Nafis menjadi salah satu pintu masuknya pinjaman online ke dalam kehidupan masyarakat. Saya ada teman yang bercerita, dia menceraikan istrinya karena istrinya tak terkendali dengan minjam di online. Karena dia belanja juga online. Ini mungkin bisa menjadi peringatan bagi kita. Berarti daruratnya kan bukan persoalan riba semata, tapi ada darurat kepada keluarganya yang dia melampaui dari batas kemampuan untuk membayar keluarga itu. Nah, itu kan pinjaman ilegal yang kemudian ditekankan. Bagaimana dengan yang legal? Yang legal saya pikir yang syariah halal. Ya, kami sudah bertemu secara virtual dalam berbagai forum dengan Pak Khalil Nafis, Ketua MUI, bahwa yang diatur dalam fatwa MUI itu adalah mengenai fintech peer-to-peer lending syariah tentunya. Sedangkan fintech peer-to-peer lending konvensional tidak termasuk dalam fatwa tersebut. Jadi kami sangat mendukung ya upaya-upaya pengembangan fintech peer-to-peer lending syariah di Indonesia karena potensi pasarnya sangat besar. Oleh karena itu apa yang diatur oleh fatwa MUI ini adalah sesuatu yang baik tentunya untuk kemaslahatan umat tentunya. Namun demikian memang peer-to-peer lending yang konvensional tidak masuk dalam fatwa itu dan ini tetap juga berkembang untuk melayani masyarakat kita. Modus-modus yang digunakan pinjaman online untuk mengelabui pemerintah sangat beragam. Mati satu, tumbuh seribu. Mungkin istilah ini yang pantas disandangkan kepada pinjaman online ilegal saat ini. Meskipun sudah dilakukan penutupan atas aplikasi pinjaman online, namun masih banyak saja pinjaman online ilegal yang bermunculan. Di take down satu aplikasi, itu tumbuh 100 aplikasi. Maka kalau kita haramkan, yang diharamkan itu sudah hilang, nggak muncul bola baru. Makanya kita membangun kesadaran masyarakat, biar apa? Biar demand-nya itu sedikit. Sehingga nanti kita tidak repot dengan supply-nya. Nah, mungkin ini orang-orang yang mensuplai ini kan melihat ini potensi uang, potensi bisnis. Karena apa? Karena ada demand-nya. Jadi hukum ekonomi supply and demand ini kita coba mengedukasi masyarakat. Syukur-syukur supply-nya pun sadar. Ya Allah, saya kok bekerja begini nih, ngambil makan dari menyengsarakan orang ini kan. Nanti akan tergoncang-goncang itu ketika nanti di akhirat. Kayak orang ditiup oleh angin, ditiup oleh setan itu nanti orang-orang yang makan riba. 29 Juli 2021, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri mengungkap kasus pinjaman online atau pinjol ilegal dengan menangkap 8 orang pelaku kejahatan teknologi finansial atau fintech. Modus operandi pinjaman online ini berkedok sebagai koperasi simpan pinjam dengan nama KSP Cinta Damai. Barang bukti yang diamankan memiliki teknologi yang cukup canggih. Tak hanya itu, ribuan kartu telepon seluler pun disita. Dari 8 orang yang ditangkap, ternyata sindikat ini pun telah tersebar ke sejumlah wilayah Indonesia untuk melakukan aksinya. Untuk melancarkan aksinya, para sindikat ini membuat aplikasi melalui aplikasi store dan menawarkan dana pinjaman melalui pesan berantai. Tak hanya itu, sindikat ini pun melakukan penyebaran data nasabah yang telah bayar dengan melakukan fitnah dan pencemaran nama baik di media sosial. Tampaknya pihak OJK yang menjadi pengawas bagi perusahaan pinjaman online harus bekerja keras untuk terus mengawasi pinjaman online yang ilegal. Meski sejak 2018 hingga sekarang sudah lebih dari 3.000 aplikasi pinjaman online yang masuk kategori ilegal sudah dibersihkan, namun itu tampaknya belum cukup. Kalau kita lihat data yang ada saat ini jumlah pinjaman online yang terdaftar atau berizin di OJK ada 116 perusahaan. Dari data ini kita bisa melihat bahwa memang pinjol ini dibutuhkan masyarakat. Tetapi apa yang terjadi di masyarakat kita? Kebutuhan dana masyarakat yang besar ini dimanfaatkan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penawaran pinjol ilegal. Nah, ini yang berbahaya. Jadi tindakan-tindakan masyarakat yang meminjam di pinjaman online ilegal ini tentu membahayakan masyarakat itu sendiri. Kita lihat saat ini ada 3.365 pinjol ilegal yang diberantas oleh Satgas Waspada Investasi. Nah, kita
ingin lihat juga kenapa kok masih marak, sudah diblokir, kemudian muncul lagi. Dengan kemajuan teknologi informasi saat ini sangat mudah bagi pelaku ini untuk membuat situs, aplikasi, website, dan penawaran-penawaran melalui SMS atau media sosial yang memang sangat mudah diterima oleh masyarakat kita yang rata-rata saat ini punya smartphone. Kemudian juga mereka ini, para pelaku ini ada juga melakukan kegiatan di luar negeri. Servernya kita lihat ada beberapa yang di luar negeri. Pihak OJK mengklaim tidak bisa bekerja sendiri untuk memberantas pinjaman online ilegal. Peran masyarakat sangat diharapkan untuk tidak mengakses pinjaman online ilegal. Kami sampaikan masyarakat agar cerdas meminjam. Pinjam hanya pada fintech lending atau pinjaman online yang terdaftar atau berizin OJK. Pinjam sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan bayar. Jangan meminjam kalau tidak mampu bayar, dan juga jangan meminjam untuk menutup pinjaman lama. Gali lubang tutup lubang. Bahwa sebelum meminjam, pahami manfaat, risiko, dan kewajibannya. Jangan setelah meminjam menyesal. Nah, ini masyarakat diminta cerdas meminjam. Himpitan ekonomi dan juga ketidaktahuan masyarakat terkait dengan penggunaan pinjaman online ilegal menjadi pintu masuk bagi masyarakat untuk menggunakan jasa pinjaman online ilegal. Bahkan beberapa fakta yang kami temukan di lapangan, ada salah seorang pengguna jasa pinjaman online ilegal yang mendapatkan bunga cukup fantastis. Tidak hanya itu, bahkan juga yang bersangkutan sempat mendapatkan ancaman untuk segera membayarkan pinjaman pada belum jatuh tempo. Terkait dengan hal ini pula, pihak dari MUI mengatakan bahwa pinjaman online ilegal ini dinyatakan haram. Bahkan Satgas Waspada Investasi sudah mengatakan bahwa sejak tahun 2018 hingga 2021 sudah ada sekitar 3.000 aplikasi pinjaman online ilegal yang berhasil di take down. Terlepas dari itu pemirsa, perlu kesadaran dari masyarakat untuk tidak menggunakan pinjaman online ilegal. Namun di sisi lain, tentu negara harus hadir dan menjamin bahwa data-data yang dimiliki oleh masyarakat terjamin keamanannya. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 8 malam hanya di TV One.